Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi baru untuk semester genap ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar diberi kemudahan untuk memahami setiap materi yang saya berikan. Al-Fatihah. Nah, pada bab pertama ini, pada semester genap ini, saya akan menerangkan tentang materi kerajinan, yaitu dari bahan limbah lunak. Nah, dari bahan limbah lunak ini, kita akan membuat kerajinan. Nah, dari limbah sendiri, kalian pasti tidak asing untuk mengenal tentang limbah. Kita pelajari dulu dari pengertiannya, apa saja. Dari pengertiannya itu, bahan limbah lunak merupakan suatu kerajinan dari bahan limbah yang dibuat dengan tangan, yang memerlukan keterampilan dan keahlian dalam mengolahnya. Nah, itu dari pengertian kerajinan. Nah, dari hasil kerajinan itu menghasilkan suatu produk kerajinan. Nah, jadi pengertian dari produk kerajinan itu adalah suatu hasil yang berasal dari kerajinan tangan dengan keterampilan dan keahlian dalam mengolahnya. Kemudian dari fungsi produk kerajinan itu ada dua macam. Yang pertama adalah benda pakai. Apa itu benda pakai? Benda pakai itu merupakan misalnya begini. Ketika kalian membuat kerajinan dari kotak pensil, itu memiliki dua fungsi. Yang pertama pakai dan hias. Yang pakai itu benda itu akan digunakan sebagai tempat pensil. Yang kedua, tempat pensil yang kalian buat itu memiliki karya seni, jadi memiliki hiasan. Jadi fungsinya ada dua. Selain untuk dipakai untuk pensil, kemudian ada fungsi lainnya, yaitu merupakan hiasan. Nah, selanjutnya bahannya dari limbah itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bahan lunak. Nah, bahan lunak itu merupakan sifatnya lunak, empuk, mudah dibentuk. Contohnya apa? Yaitu contohnya misalnya dari koran. Nah, koran itu lunak, mudah dibentuk. Dari sabun itu juga lunak. Kemudian dari bahan keras itu misalnya adalah kayu. Itu bahan untuk kerajinan. Kemudian dari bahan sedang itu misalnya dari kardus. Nah, kardus itu kan sifat karakteristiknya itu agak lunak dan agak keras, jadi tengah-tengah. Dari sini kalian sudah paham atau belum? Kalau sudah paham, ke slide selanjutnya, yaitu pengelompokan limbah. Nah, berdasarkan wujudnya itu ada 3. Yang pertama adalah wujudnya gas. Nah, yang kedua itu adalah limbah, dan yang ketiga adalah limbah padat.
Nah, dari yang pertama ini bentuknya itu melewati atau menggunakan media dari udara. Jadi limbah itu merambat melalui udara berbentuk gas. Nah, misalnya apa? Contohnya kalau dari manusia itu sendiri itu berasal dari kentut, itu adalah limbah. Jadi hasil produksi yang diproduksi oleh tubuh kita, makanan yang diolah menjadi energi, nah itu ada gasnya, buangan, jadi limbahnya. Kemudian kalau dari pabrik itu misalnya asap, nah itu termasuk gas. Misalnya yang kita temui dari eh, sehari-harian atau di luar, di perjalanan, misalnya kendaraan motor itu ada limbah gasnya, itu adalah yang dikeluarkan dari knalpot. Itu adalah bentuk dari wujud gas. Kemudian limbah cair itu banyak, misalnya dari limbah pabrik atau limbah yang sering kita temui yaitu dari limbah rumah tangga. Misalnya sabun, deterjen bekas cucian itu limbah cair, termasuk limbah cair. Kemudian dari limbah padat sendiri itu misalnya bentuknya yaitu padat. Contohnya apa? Contohnya dari limbah pabrik. Misalnya besi, potongan besi atau pecahan kaca. Dari industri pembuatan pagar besi. Jadi potong-potongannya itu termasuk limbah padat. Apa harus besi? Tidak. Misalnya kardus wujudnya itu padat. Kardus, kertas itu juga termasuk limbah padat. Dari industri mebel, pembuatan lemari, potong-potongan kayu itu termasuk limbah padat. Kemudian selanjutnya berdasarkan sumbernya. Itu ada 4. Pertama industri. Industri yang kita kenal itu adalah pabrik. Jadi paling banyak itu misalnya di daerah Jawa Timur itu yang pertama adalah Pasuruan. Itu banyak pabrik industrinya. Misalnya pabrik industri Pokari. Nah itu limbahnya apa? Itu bisa berupa cairan dari pengolahan, kemudian dari pengemasan. Nah itu pasti ada pembuangan dari pengemasan itu. Kemudian dari rumah tangga yang sering kita ketahui adalah eh, apa masak bekas. Nah, pembuangan misalnya sayuran. Dari situ dimasak, kita pilih sayuran yang bisa layak untuk dimasak atau tidak. Nah, itu kita pilih ya, buangan itu termasuk limbah. Itu termasuk limbah organik. Kemudian dari yang saya sebutkan tadi, dari bekas pencucian, dari kemudian dari pakaian-pakaian kita yang sudah tidak muat atau tidak layak dipakai, itu juga termasuk limbah rumah tangga. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di dalam rumah yang kemudian eh, sesuatu itu tidak dipakai lagi atau sudah eh, hasil dari kegiatan itu. Terus kemudian misalnya tinja atau air seni itu apakah limbah? Iya, termasuk limbah. Limbah yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi dari proses pengolahan makanan
yang diolah oleh tubuh kita kemudian dibuang dalam bentuk kotoran, nah itu termasuk limbah dari manusia. Kemudian yang ketiga adalah limbah pertanian. Nah, ini merupakan hasil dari kegiatan bertani. Contohnya apa? Yaitu contohnya dari misalnya begini, seorang petani menanam jagung. Nah, itu bekas dari hasil panennya itu kan pasti ada yang namanya kulit jagungnya, nah daun jagungnya atau batang dari jagung tersebut. Nah, itu termasuk limbah. Nah, kemudian dari padi. Nah, itu daunnya atau kulit bungkus yang membungkus beras itu sebelum diselip atau dipisahkan, nah itu termasuk juga limbah. Nah, itu hasil dari sumber pertanian. Kemudian limbah pertambangan. Nah, ini limbah pertambangan ini adalah hasil dari kegiatan penambangan. Misalnya adalah penambangan logam. Penambangan itu identik atau lebih merucut pada kegiatan untuk menambang. Untuk hasil misalnya logam itu dari dalam tanah itu diambil kemudian dipisahkan dari material-material yang tidak dibutuhkan atau logam itu dimurnikan. Jadi murni asli logam, kemudian material dari campuran yang ada di logam itu dipisahkan. Lah, yang dibuang itu adalah limbahnya. Nah, paham ya? Kemudian dari berdasarkan senyawanya, itu ada dua. Yang pertama itu adalah limbah organik. Nah, limbah organik itu apa? Limbah yang asli dari alam, kemudian sifatnya atau karakteristiknya itu mudah dihancurkan oleh bakteri yang ada di dalam tanah. Misalnya adalah kayu, ranting pohon, daun. Nah, kemudian apa? Kemudian bangkai hewan itu termasuk organik. Yang kedua adalah limbah anorganik. Nah, ini anorganik ini sudah tercampur oleh bahan kimia dan sulit untuk dihancurkan oleh tanah. Misalnya dan bahkan tidak bisa. Nah, misalnya plastik, kresek itu termasuk limbah anorganik atau kain yang sekiranya sudah diolah oleh bahan kimia atau campuran bahan kimia atau sudah diolah oleh tangan manusia dan sulit untuk dihancurkan oleh tanah. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan jenisnya. Nah, ini jenisnya itu ada dua, yaitu limbah lunak anorganik dan limbah lunak organik. Jadi limbah lunak organik itu contohnya adalah kertas. Nah, kresek itu limbah yang sulit dihancurkan oleh tanah. Misalnya kalian membeli jajan di toko itu sebaiknya kalian membawa wadah sendiri untuk supaya tidak memperbanyak limbah yang kalian ciptakan atau kalian adakan. Nah, kresek itu membutuhkan waktu berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun untuk supaya menjadi tanah lagi. Nah, membutuhkan waktu lama. Jika kalian banyak menggunakan itu, mungkin
sampah itu limbah yang ada itu akan bertumpukan dan banyak. Sebaiknya kalian menggunakan limbah yang mudah dihancurkan oleh tanah. Nah, dari limbah lunak organik itu contohnya misalnya dari daun itu juga mudah untuk diuraikan oleh tanah. Kemudian adalah teknik pembuatannya. Itu ada 5. Yang pertama adalah teknik membentuk. Nah, ini adalah suatu kegiatan atau teknik yang digunakan untuk membuat bentuk yang kalian inginkan. Misalnya kalian membuat karya kerajinan dari bubur kertas itu, kalian menggunakan teknik ini. Jadi misalnya kalian membuat bentuk hewan. Nah, ini menggunakan teknik membentuk dengan menggunakan tangan atau alat bantu bentuk. Kalau kalian menggunakan cetak, itu beda lagi, yaitu teknik cetak. Nah, jadi membentuk ini langsung dari tangan. Nah, teknik membentuk ini lebih digunakan ketika kalian menggunakan bahan dari tanah liat. Nah, ini banyak menggunakan teknik membentuk ini. Misalnya teknik pilin atau teknik dipintir-pintir atau coil. Nah, itu menggunakan teknik bentuk. Kemudian dari nomor 2 yaitu teknik menganyam. Nah, itu teknik yang digunakan untuk menyilang. Jadi dari lembaran-lembaran atau bilah yang panjang kemudian disilang untuk saling menindih. Nah, ini biasanya menggunakan bahan dari bambu, pandan, atau dari kertas, koran, janur. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan nganyam atau serat. Nah, ini misalnya serat pandan itu biasanya digunakan untuk alas. Dari bambu biasanya digunakan untuk tempat makan atau namanya besek, bahasa Jawanya. Nah, itu bisa digunakan menggunakan teknik menganyam ini. Kemudian teknik menenun. Nah, menenun ini hampir sama dengan menganyam. Nah, menenun ini lebih menggunakan alat dan bahannya menganyam pun berbeda, lebih kecil. Misalnya menenun ini menggunakan bahan benang. Nah, kemudian alatnya biasanya alat songket kalau nggak salah. Nah, itu dinamakan menenun, hampir sama dengan menganyam. Bedanya itu dari bahannya dan alatnya. Kemudian nomor 4 teknik membordir. Membordir itu hampir sama dengan menyulam. Nah, kalau menyulam itu teknik menggunakan teknik manual dari jarum dan bahannya benang. Kalau membordir ini dengan menggunakan mesin. Nah, kemudian nomor 5 yaitu teknik mengukir. Nah, teknik mengukir ini biasanya digunakan menggunakan bahan kayu. Nah, batu juga bisa. Nah, mengukir ini merupakan teknik untuk mengurangi dengan alat yang dinamakan alat pahat
atau alat ukir dibentuk untuk bertujuan untuk memberikan hiasan atau membentuk ukiran hiasan. Nah, selanjutnya adalah contohnya. Jadi setelah kalian mengetahui materi yang ada tadi, dari materi pengertian jenis-jenisnya limbah, bahannya tadi, sekarang adalah contoh langkah-langkah untuk membuat karya. Nah, yaitu yang pertama adalah membuat karya dari koran. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat karya dari koran. Nah, ingat-ingat. Nah, ini adalah membuat bunga dari kertas atau koran yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi pertama dibentuk persegi 4, kemudian dilipat menjadi segitiga seperti itu, kemudian dilipat lagi. Nah, jadi lipatannya kalian tegaskan, ditekan, kemudian setelah itu digunting. Nah, digunting membentuk setengah lingkaran seperti es krim ya. Nah, ya, buat banyak. Agar sama, kalian mengeblatnya dari bentuk dari awal lagi. Nah, kalian membuat kemudian digunting ujungnya dari segitiga itu, dari setiap segitiga itu digunting. Setelah itu kalian buka dan tengahnya kalian tata seperti ditumpuk. Sebelum ditumpuk itu kalian buat digunting. Nah, seperti itu. Untuk ditumpuk. Nah, jadi setengah-setengah ya. Ada yang diambil satunya, ada yang diambil 2 setengah lingkaran tadi, ada yang diambil 3-nya, dan setelah itu dilem. Nah, dilem bagian satunya itu. Nah, kemudian ditempelkan. Nah, nanti kan bentuknya mengerucut. Nah, yang diambil yang pertama dilem tadi bagian satunya, kemudian 2 kurut ya, kemudian sampai 2. Nah, sampai kecil. Nah, itu nanti dilem. Nah, kalian bisa menggunakan lem kastrol atau lem tembak atau lem glukol, atau kalau tidak punya lem atau rumahnya jauh dari toko, kalian bisa mengambil nasi, kemudian dilunakkan atau diberi air sedikit, kemudian bisa untuk digunakan untuk lem, dilembutkan dulu. Nah, itu dari pengguntingan yang satu tadi menjadi kecil ya. Nah, itu dilem sekalian. Setelah itu, setelah lemnya sudah mulai kering, kalian menggunakan alat sedotan atau sodol atau kayu kecil untuk
menggiling-giling itu agar setengah lingkaran itu tadi melengkung, nah, tidak kaku ke atas, jadi melengkung ke bawah. Setelah selesai, lah baru ujungnya itu dilem, kemudian ditempelkan yang paling bawah yang besar tadi. Nah, secara berurutan dilem, beri lem lagi. Nah, sudah jadi, hampir sudah jadi. Dan terakhir yang kecil tadi. Untuk membuat tangkainya kalian mudah, yaitu dengan menggunakan alat bantu ya, sudi ya, atau kayu kecil. Kemudian disatukan dengan korannya, dan dimasukkan ke lubang yang tadi, yang bolong tadi. Nah, itu nanti dilem, sudah jadi tangkai. Nah, ini setelah kalian membuat bunganya, kalian bisa membuat dari vas bunga, atau benda tersebut juga bisa digunakan untuk tempat pensil. Nah, seperti yang ada di video tersebut, itu berasal dari koran. Nah, yang pertama adalah kalian menyiapkan sudi untuk menggiling, membuat gilingan panjang dan koran yang dibentuk persegi panjang untuk dibuat. Nah, buatnya itu menyamping ya, menyamping begini, jangan lurus, nanti tidak kuat, mudah dan besar. Ini untuk memperkecil dan memperkuat. Nah, setelah selesai, nah ujungnya ini nanti kalian lem, dilem. Nah, dilem, diberi lem, kemudian nanti sudinya dicabut. Nah, kemudian kalian lempengkan untuk supaya mudah untuk buat lingkaran sampai pipih. Nah, menggunakan jari untuk membentuk lingkaran tersebut. Nah, sampai selesai, kemudian ujungnya dilem supaya tidak lepas. Nah, membuat banyak, kira-kira 12. Nah, setiap sudutnya itu dilem agar tidak lepas. Nah, dibentuk demikian. Setelah itu digunting. Setelah itu dilem lagi. Buat sudutnya, jadi sudutnya diperkuat dengan garis atau batang dari koran tadi yang lebih besar, dan dirapikan dengan gunting, dipasang dulu. Setelah itu membuat 4 ya. Setelah itu dirangkai, disatukan dengan lem lagi menjadi persegi panjang. Nah, jadi yang lingkaran tadi itu adalah panjang samping, kemudian dibentuk jadi persegi panjang. Nah, itu membuat dari lingkaran tadi yang bentuknya lebih kecil untuk hiasan. Nah, bawahnya tadi itu
membuat lingkaran yang lebih besar. Jadi kalian yang di bawah ini untuk membentuk ini harus menyiapkan batangan yang panjang ini, kemudian disambung, dilempengkan menjadi lingkaran yang panjang menggunakan lem agar tidak lepas. Setelah itu ditempelkan, nah kemudian dipilok, dicat emas, atau kalian bisa menggunakan cat warna cat minyak atau cat air itu juga bisa. Dari itu contohnya kalian bisa membuat di rumah. Kalian bisa memilih dari salah satu contoh tadi atau memiliki ide yang lain ya, atau mencari ide yang lain dari YouTube. Nah itu kalian juga bisa, silakan berkreasi sendiri. Kemudian dari pengemasan produk, yaitu memiliki tujuan ada 3, yaitu pertama melindungi produk, kedua dapat mendukung pemasaran, yang ketiga meningkatkan nilai jual karya. Dari manfaatnya, terlindungi produk. Jadi manfaat dari pengemasan produk itu dapat bersih, terlindungi, keamanannya terjaga atau tidak mudah rusak, awet. Nah itu dari manfaat pengemasan itu. Kemudian membedakan dari produk lain. Jadi dari pengemasan itu memiliki ciri khas. Ini produk karya siapa, memiliki identitas. Kemudian nomor 3, menarik perhatian konsumen. Jadi pengemasnya itu memiliki daya tarik pembeli. Jadi memiliki keinginan. Jadi pembeli itu memiliki keinginan lebih tinggi ketika ada pengemasan itu. Nah, dari situ materi kita sudah selesai dari bab 1 ini. Jika ada salah kata atau penjelasan kurang jelas, nanti bisa bertanya kepada saya atau mencari sumber dari buku lainnya, yaitu tentang kerajinan dari limbah lunak. Nah, sekian, terima kasih. Terus semangat untuk belajar, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak penting atau tempat berkerumunnya orang-orang. Kalau terpaksa keluar, kalian bisa memakai masker atau menjaga jarak dari orang lain, kemudian menjaga kebersihan, cuci tangan, dan rajin olahraga. Nah itu penting setiap pagi untuk berjemur. Nah, kira-kira setengah 6 maksimal sampai jam 9 lah. Itu sudah jam setengah 10 itu sudah panas. Nah itu untuk meningkatkan imun kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.